Kan ini John Hedman tetap manggil Justin Hubner, terus juga Tim Guypens, dan juga nama-nama. John Hedman emang bisa bawa Kanada ke Piala Dunia, tapi belum tentu juga dia bisa bawa Indonesia juara Piala AFF nih. Jadi ini klub yang tertarik gitu kan. Dan dalam hal ini ya kasusnya ya Persib kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan dia mainnya jelek, apakah tidak ada peminatnya? Ya enggak juga. Karena kan pasti ya ada aja pasarnya kan. Seperti itu sih. Jadi ya ini ya kalau dari daftar 50 pemainnya dipanggil ke timnas, ada banyak banget pemain Persib nih. Kalau nggak salah ada lebih dari 5 lah intinya lebih dari pemain diaspora ya, mendatangkan pemain diaspora ya sebenarnya nggak korelasinya nggak langsung ke timnas sih. Pelatih timnas Indonesia John Hedman telah memanggil 50 nama sebagai persiapan tampil di Piala AFF 2026 yang akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Nah, sanggupkah nih John Hedman membawa timnas Indonesia juara Piala AFF untuk pertama kalinya? Hari ini gua Ramdan Ibur di Podcast Kickoff akan membahas lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezone, ada Bang Feby Novalius dan juga Bang Erhan nih. Nah, ini kita tahu kan tadi John Hedman baru aja merilis ya daftar 50 pemain. Kita lihat daftar pemainnya diumumin itu pemain-pemain yang biasa main di di FIFA Matchday lah. Paling minus Jay Ejes, Kevin Dick, Sharven Verdong yang memang gak bisa main di AFF karena AFF kita tahu bukan agenda resmi FIFA ya. Tapi mengejutkannya ini John Hedman tetap manggil Justin Hubner, terus juga Tim Guypens, dan juga nama-nama kayak Mitchell Baker juga dan Luke Vickery yang masih dalam proses naturalisasi juga masuk dalam daftar panggil. Dan uniknya juga Rafael Strijk juga dipanggil lagi nih. Rafael Strijk pemain yang dulu kita tahu pemain kesayangan Sintayong dan udah lama juga nggak main di timnas kan. Terakhir kali dia main di timnas itu tahun 2025 di awal tahun di era Patrick sempat di awal, tapi di akhir-akhir nggak pernah dipanggil lagi kan. Melihat pemain-pemain daftar pemain seperti ini nih, yang gue bilang sih masuk daftar pemain yang kategori bintang nih, karena ada Ragnar juga kan baru main baru gabung Persib, Sandy Walsh juga. Gimana? Apakah memang waktunya ini bagi timnas Indonesia untuk juara Piala AFF? Ya, John Hedman emang bisa bawa Kanada ke Piala Dunia, tapi belum tentu juga dia bisa bawa Indonesia juara Piala AFF nih. Jadi ini tentu jadi tantangan dan yang pasti ya kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia, pencinta timnas Indonesia sangat menantikan nih. Kita bisa nggak nih tahun ini juara Piala AFF kan? Dan yang harapan itu semakin besar ketika Persib Bandung datengin pemain-pemain turunan diaspora kita main di Persib kan. Betul. Ada Ragnar, ada Sandy Walsh dan udah pasti mereka berpeluang banget bisa masuk ke skuad timnas yang persiapan untuk yang Piala AFF nanti. Nggak ada alasan buat nggak dibawa ya, karena udah main di Liga Indonesia, kenapa lagi nggak dibawa? Iya. Dan kualitasnya udah pasti ya bagus. Dipanggil Persib masa nggak bagus kan? Itu kan jadi pertanyaan ketika misalnya John Hedman nggak panggil sebelumnya main Persib paling cuman Beckham. Kemarin juga baru hal yang mengagetkan manggil Sadil, terus ada Mark Locke juga, tapi cuman beberapa kan. Teja yang segitu bagusnya aja nggak dipanggil juga. Makanya ya kita berharap makin banyak pemain Persib Bandung nih yang main di timnas besok. Nah ini Teja yang sekarang masuk nih. Nah yang ini masuk, tapi ya di skuad akhirnya kan belum tentu. Dan kita berharap ya Teja bisa dikasih kesempatan sih. Karena tapi gimana kalau pemain top semua yang main, yakin juara nggak? Yakin, gue mah yakin banget. Apalagi ya itu yang gue bilang, John Hedman ya pengalamannya, strateginya banyak, dan beberapa pertandingan sebelumnya di FIFA terakhir juga lawan Oman dan Mozambik mainnya meyakinkan gitu ya. Meyakinkan banget gitu, strateginya banyak lah gitu. Harusnya nggak ada alasan buat nggak juara. Bener. Gimana, Bang? Ya kalau gimana ya, kita sebagai penggemar bola timnas gitu ya berharap sih juara. Karena itu juga memang target dari PSSI dan juga kan nggak pernah juara AFF. Berarti kan ya memang ini ya diharapkan banget lah bisa juara. Karena kalau kita berkaca dari memang timnas dipegang John Hedman ini udah berkali-kali laga uji coba dengan tim yang di atas levelnya Indonesia ya peringkatnya ya, itu kita bisa menang. Sekali doang kalah sama Bulgaria itu juga secara permainan kita imbang. Unggul malah kan. Ya seperti itu sih. Nah, cuma PR-nya adalah ketika di Piala AFF ini kan banyak pemain yang abroad ya, itu nggak bisa main. Apalagi kemarin Vietnam pelatih kan sempat
ini ya, Nonton. mengintai ya. Berarti kan memang si Vietnam ini juga emang udah apa ya, menganggap Indonesia sebagai rival terberat sih gitu. Rival Jadi terkuat ya pasti. jadi ya PR-nya mungkin ya memanfaatkan pemain yang bisa tampil untuk bisa meraih juara. Tapi yang menarik adalah John Herdman ini pelatih yang selalu memandang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, Bur. Jadi selalu fokus ke satu pertandingan lagi. Jadi dia nggak mengejar target akhir ya. Dia itu selalu dari pertandingan by pertandingan. Ini bagus banget karena berarti dia memperlakukan pertandingan itu sebagai pertandingan final kan. Nah ini berarti ya dengan menang di tiap pertandingan, menang lagi, ini otomatis kan akan menjaga mental kan, memupuk kepercayaan diri kan. Dan hasil akhirnya adalah semoga bisa juara gitu sih. Ini kalau kita lihat dari daftar 50 pemain yang dipanggil ke timnas, ada banyak banget pemain Persib nih. Kalau nggak salah ada lebih dari 5 lah intinya, lebih dari 5. Dion Mark saja masuk daftar panggil ya. Itu kan terus juga banyak boboto yang bilang gini nih. Yaudah lu main bagus di timnas, nanti biar dipanggil Persib gitu ya. Persib calling lah, dalam tanda kutip kayak gitu ya. Kita tahu kan kayak Sandy Walsh, Ragnar Mangun, akhirnya pada dipanggil Persib kan dalam tanda kutip. Dalam artian dibeli. Ya. Terus juga musim lalu kan ada Tom Haye, ada Eliano Renders, ada Dion Mark juga yang akhirnya pemain-pemain sebenarnya punya track record bagus di timnas, ujung-ujungnya dibeli Persib nih. Lalu memandang ini seperti apa? Ya itu menurut bobotoh aja sih Bur yang kayak gitu. Tapi ya yang jelas itu yang gue bilang, ketika lu udah main di Persib Bandung udah pasti bagus sih kalau menurut gua. Jadi ya ada itu mah istilah-istilah buat para pendukung Persib aja. Makanya ya ini juga jadi apa concern juga, karena Dion Mark kan sebelumnya ya jam mainnya juga di Persib Bandung kan kurang kan. Betul. Nah ketika lu dipilih buat main di timnas dan bisa main bagus, tentu harapan besarnya di Persib Bandung bisa jadi apa ya pilihan utama lah gitu. Apalagi ya udah Persib Bandung juga udah ditinggal sama pemain senior sebelumnya kan, ada Barba, ada siapa tuh Julio Zawa. Jadi ini peluang buat Dion Mark dan yang lainnya sih. Ya kalau gue mah berharap siapapun yang main nanti ya ketika di timnas dan di Persib Bandung ya sama-sama bagus itu aja. Ya ujung-ujungnya memang kalau kita mikirnya balik, ya pemain yang bagus level klub ujung-ujungnya untuk tim nasional. Betul. Gimana Bang? Jadi kalau menurut gue ya kalau misalkan ada pemain yang bagus main di timnas, ya itu ya kayak otomatis aja nggak sih? Dia main bagus ya otomatis ada klub yang tertarik gitu kan. Dan dalam hal ini ya kasusnya ya Persib kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan dia mainnya jelek, apakah tidak ada peminat ya? Ya nggak juga. Karena kan pasti ya ada aja pasarnya kan. Seperti itu sih. Jadi ya ini ya kalau mainnya bagus ya bukan hal yang aneh kalau misalkan itu banyak yang tertarik ya kan, karena main diaspora atau main timnas ini kan juga tersebar juga, gak cuma ke Persib kan, ada di Persija, ada di Super League yang lain, seperti itu sih gue melihatnya sih. Dan yang harus ditekankan ya pemain timnas sudah pasti bagus Bur, lu bisa dipanggil buat seleksi aja nih, seleksi aja nih, walaupun ujung-ujungnya nanti dicoret. Itu mah udah pasti kualitasnya udah di atas. Timnas sekarang kan ketat banget kan, jadi ya dipanggilnya itu udah bagus berarti. Betul. Ini juga kita tahu kan ada banyak pemain diaspora atau pemain turunan dalam 2 tahun terakhir kan memilih berkarir di Indonesia. Kan musim lalu kan selain pemain Persib ada Mauro Zestra, terus ada Cyrus Margono, ada Sen Patinama. Dan di musim ini kan kita tahu ada Ragnar, ada Sandy Walsh, dan kabarnya juga ada tim Gaipens juga yang bakal gabung ke Bali United, ya kan? Jadi makin banyak banget. Terus juga rumornya katanya, ini mah akal-akalan aja supaya mereka main ke Indonesia, supaya nanti ujung-ujungnya bisa main di timnas tuh buat main di AFF. Nah, timnas jadi juara tuh. Nah, kan kalau misalnya mereka udah main di Super League, si John Herdman udah nggak ada alasannya buat nggak manggil kan. Masa ia mau nyari alasan lagi kayak di AFF 2024. Kan waktu itu alasannya gini kan, ya kita nggak manggil pemain senior untuk Piala AFF 2024 karena kita lagi mempersiapkan tim untuk SEA Games 2025, kan itu kocak ya. Masa ya lu mempersiapkan tim senior dipersiapkan untuk level yang lebih rendah, terus sebaliknya kan, lu main di SEA Games untuk main di level yang lebih tinggi. Jadi maksudnya ada keanehan lah di situ. Nah ini kalau melihat fenomena ini kayak gimana? Apakah memang ya banyaknya pemain diaspora ke Indonesia tuh ya salah satunya untuk membantu timnas Indonesia juara di AFF ya? Ya kalau gue sih itu setuju aja sih Bur, yang penting ya tujuannya kan supaya timnas bisa juara kan sebenarnya kan. Cuman yang harus ya kalau menurut gue ya ketika sekarang John Herdman udah nggak ada alasan lagi kalau
kalau lu ini materi pemain udah berlimpah dan kualitasnya juga bagus-bagus, jadi udah nggak ada alasan lagi nih John Hetman alasan apa lu emang harus udah juara nih sekarang nih, apalagi pemain diaspora kita udah main di sini semua kan. Pilihan banyak pemain lah. juga makin banyak, kualitas pemain juga makin bagus-bagus. Ya tentu harus nyiapin timnas yang bagus untuk Piala AFF besok sih. Gimana Bang? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan ada klub beli pemain diaspora ya, mendatangkan pemain diaspora ya, sebenarnya nggak korelasinya nggak langsung ke timnas sih. Karena pasti klub kan memikirkan klubnya ya. Begitu sih. Jadi bukan dia datangin ini buat timnas, kayak mungkin nggak langsung ke situ sih, lebih ke kebutuhan timnya seperti apa, dan pemain ini bagus ya otomatis kan kalau dia bisa bersinar bagus kan bisa dipanggil timnas. Karena kan memang ada juga pemain diaspora yang main di liga tapi kesempatannya justru masih belum bisa bersinar lah, kayak gitu sih. Kan kalau misalnya dia nggak bersinar kan belum tentu juga dipanggil ke timnas seperti itu sih. Ya, jadi ya nggak langsung ke sana sih hubungannya sih. Jadi korelasi nggak terlalu kuat gitu. Lebih ke klub dulu, emang klubnya butuh, pemainnya cocok ya udah. Cuman kan kalau sekarang ya jadwal timnas kita sama jadwal liga kita kan udah mulai rapi ya? Bagus lah, rapi. Ya. Jadi tim-tim juga klub-klub juga nggak yang khawatir banget. Aduh si pemain gue 3 orang lagi Panggil main timnas di semua, timnas. Lu gimana nih besok? Nah udah nggak yang kayak gitu lagi kan. Kalau sekarang ya menurut gue udah yang udah lebih rapi ya jadwalnya. Udah lebih rapi. Ya kalau emang pemain klubnya dipanggil main timnas ya angka bagusnya kan bagus nih kesempatan dia juga. Dan sekarang kan kalau AFF bergulir atau SEA Games bergulir, liganya berhenti kan. Dan itu berarti kan bantu klub-klub juga. Kalau dulu kan aneh, misal AFF main, liga tetap jalan. Akhirnya ada kebijakan, ya udah tiap klub cuma diizinin lepas 2 pemain gitu. Ujung-ujungnya timnasnya juga sendiri performanya gitu kan. Ini di daftar 50 pemain ini uniknya ada nama Marcelino Ferdinand kan. Marcelino kan kita tahu main di Oxford, tapi rumornya lagi kenceng banget dikaitin sama Persija nih. Nah dengan masuk ke Marcelino ke daftar ini nih, apakah tanda memang Marcelino bakal main di Indonesia nih? Ya walaupun dapet izin dari Oxford bisa juga kan Bur. Sayang soalnya kalau dia main di AFF kan berarti ngelewatin pramusim. Bisa buat apaan dia main di balik ke Oxford lagi ya nggak bakal kepake juga kan. Ya kalau di Oxford dia misalnya jam terbangnya minim juga ya mau ngapain juga ya, kan. itu dia ya, mendingan dia main di Indonesia. Ya itu sih dia terlepas pertimbangan itu ya kalau emang ada Marcelo di ini ya makin bagus aja gue ngelihatnya makin persiapan timnya pasti makin matang dan menuju juara itu makin terbuka lebar gitu. Ya Marcelino walaupun baru main kemarin kan setelah dia cedera kemarin ya performa kemarin juga lumayan dan pasti ngebantu tim banget sih buat. Tapi gimana menurut lo? Apakah dia memang lebih bakalan main di sini? Enggak. Iya, apakah lebih baik main di sini, main di Persija atau di Persebaya, rutin main atau di Eropa jadi cadangan nggak main-main gitu? Ya, nah itu. Kalau gue sih secara pemain ya Bur, kalau gue mendingan milih tim yang ngasih jam main sih kalau gue. Supaya ya ketika lu makin banyak main, pengalaman main lu banyak, rutin main itu ya nanti juga lu bakalan bersinar lagi dan yang nggak mungkin lu usia juga masih muda lu bisa main di luar juga gitu. Jadi kesempatan kalau emang di Oxford atau main di luar lu jam terbangnya minim dan malah cedera, udah mendingan main di sini lu rutin main juga. Toh yang gue bilang liga kita juga udah makin bagus, klub-klub kita juga makin profesional, makin kuat lah gitu. Main di Persija kayak main di Persib, atau main di Persebaya lagi ya. Kenapa enggak kalau emang dikasih jam main sih kalau gue. Yang penting jam terbang ya, ketimbang di Oxford ya kan. Kita lihat oleh Marcelino jarang main kan, ujung-ujungnya ya pas di timnas juga performanya nggak sebaik ketika mereka rutin main kan. Kita tahu oleh dulu ketika masih awal-awal di Oxford kan masih sering main tuh, mainnya gacor banget kan. Tapi sekarang masih jago, cuma nggak sebagus di awal-awal dia main di timnas gitu. Gimana Bang Dede? Ya kalau menurut gue ya benar sih. Kalau pemain itu ya wajib punya menit bermain ya. Karena kan dia kalau kelamaan diparkir di bench itu kan ya sentuhannya bisa hilang. Tingkat kepercayaan dirinya bisa hilang. Pengalaman bertanding bisa hilang. Itu sih. Kalau dia rutin bisa bermain itu kan dia bisa memperbaiki ya. Oh di plan ini gue kurangnya ini itu selalu ada evaluasi gitu sih. Apakah dia nanti bakal balik ke Super League ya itu nanti kita lihat aja ya. Karena kan apakah dia juga punya kesempatan lain di Eropa di luar Oxford gitu sih. Asalkan ya itu tadi dia bisa mendapatkan jam terbang gitu kan. Apalagi kan saat ini kan di Oxford masih ada kontrak ya.
Wah, itu gue nggak tahu. Nah, kalau misalnya kontrak ya kayaknya mungkin masih ya ada deh, dia masih bisa dipinjamkan gitu kan. Nah, iya. Apakah nanti ternyata yang pinjam itu tim Super League ya? Siapa tahu gitu Betul. kan. Nah, ini bicara timnas Indonesia, kiper timnas Indonesia, kalau menurut gue hampir pasti jatuh ke Nadeo nih. Karena seiring nggak ada Martin Paes, nggak ada Emil, ya Nadeo nih jadi calon kuat kiper timnas Utama Indonesia. ya, Kita tahu Nadeo musim lalu mainnya bagus banget di Borneo kan. Betul. Itu yang bikin Borneo akhirnya bisa Sampai di finish peringkat kedua. Hampir juara. Hampir juara, poinnya sama kayak Persib. Dan Nadeo ini salah satu pemain terbaik lah di Borneo. Kita tahu Nadeo juga harusnya ini di musim 2026-2027 bakal tampil di Asia harusnya kan, main di 4 kompetisi juga sampai ke Persib kan, bakal main di ACL 2, di ACC, di League Cup dan juga di Super League. Tapi kan kabarnya dia mau ke Persija nih. Kita tahu Persija kan cuma main di 2 kompetisi kan. Cuma main di Super League dan juga di League Cup. Menurut lu hal yang disayangkan nggak Nadeo kalau memang pindah dari Borneo ke Persija, apa ya, membuat dia kehilangan kesempatan main di Asia, atau ya nggak masalah main di Persija kan, ujung-ujungnya mungkin di musim depannya lagi Nadeo bisa tampil di level yang sama gitu. Iya. Nah, gue juga bingung juga sih Bur soal Borneo kenapa bisa, lu kan udah lolos main di ACL 2, kenapa lu harus ngelepas banyak pemain gitu sih. Pelatihnya juga kan. Nah, ya pasti itu jadi pertimbangan Nadeo juga. Ini Serius nggak sih ini serius gitu? nggak sih, ada target nggak sih di Borneo untuk musim depan, walaupun mereka ikutin itu gitu. Nah, balik lagi kalau emang si manajemen Persijanya juga bisa ngasih target Nadeo, misalnya gue bakalan targetin kita bakalan main di ACL musim berikutnya, gue yakin pasti Nadeo bakalan mau gitu. Terlepas misalnya di Borneo emang nggak ada target apa-apa di musim ini gitu, di musim barunya besok. Ya makanya balik lagi sih ke pertimbangan-pertimbangan itu sih yang bakalan nentuin Nadeo bakalan ke Persija atau enggak. Ya kalau emang disayangin sayang banget, karena Borneo kan lagi main kompetisinya banyak kan, terus pasti jam main dia juga banyak juga kan di situ kan. Cuman kalau emang nggak ada target Bur, ya mendingan dia nyari klub yang punya pasti target aja, juara gitu. gitu kan. Udah tau Persija targetnya juara nih untuk 500 tahun. Kalau menurut gua Jakarta. pemain-pemain sekelas Nadeo, pemain-pemain yang kemarin bisa juara 1 juara 2 di Liga 1, menurut gua udah pemikirannya udah jauh sih kayak gitu. Misalnya ya ini tim tuh ada targetnya nggak sih? Walaupun lu main di 4 kompetisi, kalau cuman sekedar ikutan doang mah ya mau ngapain sih gitu sih kalau kata gua mah. Jadi ya nggak heran kalau misalnya memang Nadeo pindah ke Persija ya, karena kita lihat secara keseriusan kelihatannya sejauh ini ya Persija lebih serius kan ketimbang Borneo. Gimana Bang? Ya kalau menurut gue ya si Nadeo itu kan kalau nggak salah dia ada perpanjang kontrak sebenarnya sama Borneo ya. Dan dia juga udah pernah berkomentar soal timnya yang ditinggal beberapa pemain inti ya, yang melakukan perombakan lah ya. Intinya dia ya itu hal yang bisa dihadapi lah katanya seperti itu. Cuman kan saat itu kan belum ada, kita belum tahu nih apakah ada tim lain yang mengincar dia seperti itu kan. Karena ketika sekarang dia diincar ya otomatis ya karena dia masih punya kontrak ya Persija harus mengeluarkan uang kan. Karena kan statusnya dia kan kiper nomor 3 timnas ya. Nomor 3 lah, karena kan 1-2-nya tuh memang dari luar ya. Beda level Sekarang dia nomor 1 nih. Kalau nggak ada 2 itu dia nomor 1 kan statusnya kan. Seperti itu kiper. Karena kiper terbaik kan. Betul, tapi kan di bawah STY ini kan suka reuni kan STY kan sama main-main anak asuh di timnas. Dan dia juga mengincar pemain-pemain timnas ya, berarti ya kans dia buat ke Persija besar. Tinggal sekarang bagaimana antara Nego dan Persija dan Borneo, karena pemain itu kan ya tinggal mengikuti kan. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kan ada banyak pemain, ini kita sejauh ini Persija udah datengin 3 pemain lokal kan. Victor Detan, Akil Safik, sama terbaru Arhan. Arhan aja rela ninggalin Bangkok United kan demi pindah ke Persija. Terus juga dia sempat diromorin sama Garuda Yaksa, tapi akhirnya lebih memilih ke Persija. Dan bahkan Witan juga yang kenceng banget dikaitin sama Garuda Yaksa, akhirnya perpanjang kontrak sama Persija 3 kan. tahun lagi ya? Itu kan 3 tahun kontrak panjang, itu kan bisa jadi ya salah satu faktornya karena kehadiran Sintayong kan. Kita tahu Witan kan berstatus sebagai top skor timnas Indonesia era Sintayong. Nah, Arhan pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia era Sintayong, makanya nggak heran mereka diandalkan. Dan selain Marcelino juga Asnawi juga kabarnya jadi bidikan Sintayong, walaupun dia punya kontrak sampai 2028 kalau nggak salah sama Porto FC. Ya Persija dengan dananya yang katanya sampai 540 miliar itu ya
nggak jadi masalah kan buat nebus kontrak pemain-pemain ini, asalkan ya Sintayong udah tahu kualitas pemain-pemain ini kan. Dan terus juga jadi pertanyaan nih, kalau misalnya Arhan udah jadi gabung kan, ini siapa yang jadi pemain andalannya, Donitri atau Arhan? Atau ada Sen juga kan? Atau Sen Patinama, walaupun Sen Patinama kan kabarnya nggak yang masuk prioritas Sintayong kan. Katanya mau dipinjemin atau apalah. Nah, jadi pertanyaan mungkin gitu ya. Kalau feeling gue sih kayak Donitri tetap jadi andalan. Kalau dimentok baru Arhan tuh kepake buat lempar-lemparan tuh. Ada beberapa kali kan strategi Sintayong di timnas gitu kan. Udah mentok udah Arhan lempar aja itu. Ujungnya juga bisa jadi gol. Salah satunya lagi lawan Cina tuh. Yang kita Indonesia kalah 2-1 di China lewat gol Tompae kan. Salah satu faktornya juga lemparan Arhan kan. Nah, melihat fenomena Persija nih kayak gini yang sebenarnya mereka baru datengin 3 pemain lokal, bukan berarti Persija nggak aktif atau nggak membidik pemain asing. Sebenarnya mereka ini kabarnya udah ngamanin 5 pemain, cuma memang belum diumumin aja, tinggal nunggu waktu kan. Ada Dennis Kollinger, ada Karim Memija nih. Dennis Kollinger back, terus juga ada siapa Podakov atau siapa tuh back juga. Tuh Karim Memija full back kanan, Stefan Loncar gelandang, sama si Kyohei Yoshino nih gelandang. Jadi Sintayong tuh kayaknya dia lebih memilih pemain-pemain dari Eropa Timur sama Asia. Ini mirip banget kayak Persib Bandung ya. Persib kan juga pemain Eropa Timur tuh. Si Loka Menalo, si siapa lagi? Tadi yang baru datang si Sekuli, terus juga Asianya juga ada si yang dari Jepang, si Gakuto Notsuda kan. Jadi ya lebih 11-12 lah sama proyek ke Persib di musim baru. Dan tentunya juga Sintayong kan pasti ditargetin, kalau feelingku pasti ditargetin juara sih di musim ini. Walaupun Presiden Persija Muhammad Prapanca bilang ya kita kayaknya butuh proses tapi jangan lama-lama. Itu kan nunjukin kalau memang ya Sintayong harus bawa Persija juara musim ini. Setelah tahun lalu peringkat 3 ya musim depan harus juara gitu. Nah, menurut lo gimana? Kan Sintayong bawa Persija juara Super League musim depan dengan deretan pemain yang tadi udah didatengin dan juga rencana yang tadi gue sebutin tuh 5 pemain asing yang kemungkinan dikontrak sama Persija gitu. Kalau gue pas ketika Sintayong udah sign kontrak buat jadi pelatih Persija, gue udah yakin banget pasti ini mantan pelatih timnas. Dia lama di Jakarta dan lama pegang timnas dari level bawah level umur ya, senior. Dan dia juga tentu punya talent scouting yang banyak, ngasih informasi banyak buat ini. Dan ketika Sintayong jadi pelatih Persija, gue udah yakin pemain-pemain timnas yang lama yang udah nggak kepilih-pilih lagi pasti main sini, dan salah satunya Arhan. Dan gue yakin juga mungkin bisa jadi Asnawi juga tertarik juga bisa main ini. Kenapa Arhan tertarik ke Persija ya pasti ya faktor STY ya. Faktor STY. STY tahu gaya mainnya Arhan kayak gimana, tahu pengalamannya Arhan gimana ya pasti dia juga pas main di luar juga banyak cerita segala pengalamannya dia lah, keluh kesahnya pasti. Nah ketika Sintayong di sini Arhan udah cocok banget lah pasti di sini. Terus pasti gue yakin banyak lagi pemain timnas yang mantan anak asuh Sintayong gitu bakalan main di Persija, dan udah pasti ya udah main di timnas, dilatih Sintayong, pasti kan secara pengalaman udah bagus lah, secara kualitas udah pasti bagus. Tinggal rezekinya Sintayong aja nih bisa juara apa enggak nih gitu. Toh kan sebenarnya kan targetnya Persija ke Sintayong kan sebenarnya enggak juara tahun ini kan, mempersiapkan. Nah itu tuh yang jangan jadi lama-lama lah ya, bahasa diplomatisnya jadi abu-abu tuh gitu. Sebenarnya manajemen nagritin juara nggak sih? Karena kan ketika ditanya wartawan jawabannya gitu tuh. Butuh proses tapi jangan lama-lama. Bahasa diplomatis. Jangan lama-lama itu berapa lama nih? 3 bulan, 6 bulan. Nah ini menurut gua ya Sintayong ya lagi ngumpulin dulu nih materi-materi pemain yang dia pengen. Dia pasti isinya udah pasti pemain-pemain berkualitas dan timnas sih kayaknya labelnya sih. Ini. Dan gimana nih? Kita tahu kan rumornya juga Sintayong tuh kan tadi yang udah gua sebut kan nggak terlalu memprioritaskan pemain-pemain diaspora nih kayak Serus Margono, Sen Patinama, terus juga Mauro Zylstra, dan juga dia juga nggak memprioritaskan pemain-pemain asal Amerika Selatan yang ada di skuad kayak Van Basten, Paul Ricardo tuh kenceng udah bakal dipinjemin tuh ke tim lain. Sama mungkin Gustavo Almeida masih oke lah, mungkin bisa jadi backup. Nah kalau nego nih satu-satunya pemain
Brazil yang bakal kepake sama Sintayong karena memang mainnya bagus kan, tendangannya jarak jauhnya oke banget. Iya. Dengan dengan situasi ini menurut lu manajemen Persija harus ngikutin apa kata Sintayong atau ya nggak semua harus kita turutin gitu? Kalau menurut gue ya itu harus kayak Persib juga sih, harus ada diskusi sih. Ini tujuannya Persija, visi misinya gimana, lu butuh gelandang yang materi pemainnya kayak gimana, Sintayong pengennya kayak gimana, manajemen nyariinnya gimana, dapetnya ini gimana, mau apa enggak. Harus ada satu kesatuan sih antara manajemen dan Sintayong, Bur. Supaya tujuannya kan supaya Persija juara kan. Cuman gua tuh sangat nunggu banget sih emang. Karena kan kalau di timnas kan nggak bisa datengin pemain asing segala macem. Nah, Sintayong nih megang tim nih, pengen lihat aja gua materi pemain asing kayak gimana. Iya, pemain pilihan lu kayak gimana sih? Pengen tahu aja, gua penasaran aja. Iya, tapi ya bisa jadi. Sebenarnya manajemen nggak masalah nurutin semua Sintayong keinginannya, asalkan ya finalnya satu, ya juara gitu kan. Kayak gitu. Gimana, Bang? Ya baik lagi ya, kalau misalkan apakah bakal menuruti Sintayong ya biasanya kan memang manajemen itu kan mengikuti pelatih gitu kan, jadi ya biar nggak ada alasan lah. Misalkan pelatih ditarget atau kayak gimana ternyata hasilnya minor kan nggak ada alasan bahwa ya karena pemain gua nggak dibeliin kayak gitu. Tapi ya balik lagi, nggak mutlak semua keinginan pelatih itu dipenuhi, pasti kan melihat kebutuhan tim juga kan, lihat budgetnya juga kan, lihat ketersediaan pemain juga kan, seperti itu. Jadi dalam mendatangkan pemain itu ya memang banyak banget variabelnya, seperti itu sih. Makanya kan dari sekian banyak variabelnya itu ya STI lebih memilih ya pemain-pemain yang pernah main sama dia, yang dia udah kenal karakternya lah, kayak Arhan seperti itu. Jadi kan udah nggak perlu adaptasi lagi kan, kita udah tahu nih si Arhan main kayak gimana, seperti itu sih. Dan di bawahnya STI kan Arhan moncer ya, bagus ya, dia jadi sebagai pemain timnas yang bersinar lah. Apalagi dia punya salah satu keunggulan yang nggak punya dimiliki pemain yang lain kan, lemparannya itu bagus banget ya, bisa menjadi kemelut ya. Iya. Dan ketika si pemain dipercaya sama pelatih ya pasti dia bagus. Betul. Potensinya itu bisa keluar. Betul. Untuk menjawab kepercayaan pelatih. Benar. Jadi ya Sintayong bisa untuk mempercepat proses adaptasi dan mempercepat hasil. Ya dia ngandalin pemain-pemain yang udah kenal sama dia gitu kan. Ataupun ya walaupun datang ke pemain asing, ya pemain-pemain Asia Timur mungkin ya secara kultur dan budaya dia lebih tahu kan. Dan main Korea bisa juga ya kan. Nah, kalau misalnya memang nggak juara Persija nih, gimana nasib STM menurut lo? Akankah memang kayaknya manajemen Persija tetap mempertahankannya sesuai durasi kontrak yang kabarnya 2 tahun plus 1 atau memang langsung say goodbye aja nih? Kayak Mauricio Souza kan, kita tahu di awal musim kan bagus banget Persija tuh, bisa ngebantai Persis, Persita, tapi ya Memble tuh semenjak ditinggal siapa itu? Si analisnya si Lazuardi yang diambil sama John Herman langsung berantakan kan Mauricio Souza tuh. Gimana menurut? Jadi misalnya kalau kita berandai-andai yang pemain asing nggak ada dulu lah, pemain Persija yang ada dulu sekarang lah misalnya kayak gitu. Ya pemain Persija yang ada sekarang itu pemain timnas juga kan, pemain yang kualitasnya dia tentu udah bagus. Tinggal balik lagi nih, Sintayong bisa nggak, lu materi pemain gini lu bisa nggak bikin hal yang bagus dari pemain ini dan bikin Persija menang gitu. Ya kalau emang lu ujung-ujungnya kalah dan lihat dulu nih Persija peringkat berapa nih. Kalau masih tiga besar gue yakin masih dipertahanin dan kan masih ada kontrak itu kan 21 itu kan. Dan kalau menurut gue ini si Sintayong kita lihat dulu nih musim ini gimana. Ya kalau emang bagus nih ya mungkin bisa dipertahanin karena targetnya ya tahun berikutnya lah yang karena di 2028 kan ulang tahun Persija ke 100 tuh. Ke 500 ya. 2027. Iya 100 ya. Itu Persija yang Persija. Kalau 2027 tuh 500 tahun Jakarta. Nah 2028 ulang tahun Persija ke 100. Nah mungkin Sintayong salah satu dari itu tuh harus dapat tuh. Iya. Kan? Kalau gagal juga mungkin yang plus satunya nggak dipakai tuh. Iya. Gimana, Bu? Jadi kalau menurut gue ya sama kayak PB bilang udah benar itu, tergantung Sintayong nanti kalaupun nggak juara posisinya berapa. Kayak gitu sih, kalau posisinya masih 3 besar atau 2 besar ya. Kalau 10 besar mah out aja. Itu maksud masih aman lah ya. Karena kan berarti memang bagus lah, berarti kan bisa bersaing di papan atas. Nanti kalau misalnya dia terlempar ke papan tengah ini udah alarm sebenarnya kan. Karena kan memang kalau misalkan dia peringkat 3 besar ya, kalau mau diputus kontrak kan pasti ada pesangon. Kayak gitu sih. Pasti kan ada hitung-hitungan finansialnya juga kan. Ya kalau misalnya 3 besar ya masih bisa lah pertahankan ya, masih sesuai kontrak aja. Kalau misalkan ya memang melorot ya kita nggak tahu ya. Tapi harapannya sih dengan
apa yang ada ya Persija ya bisa berbicara banyak lah, bisa kayak kemarin tuh kan Liga seru ya sampai pekan terakhir ya, Sampai secara habis, bener, itu seru secara kompetisi ini bagus banget. Ya harapannya sih tim-tim lain nih melihat Persib yang luar biasa aktif ya ikut terpacu gitu loh. Betul. Untuk bisa bersaing dengan Persib. Makanya sekarang PR Persija nih mempercepat proses transfer kan. Karena kita tahu mereka belum datangin satupun pemain asing, baru 3 pemain lokal. Harapannya ya mereka bisa cepet juga kan kalau pemain asing udah digaet bisa langsung gelar TC karena walaupun musim masih baru dimulai di September tapi ya harus digeber dari awal. Apalagi Persija bakal main di Piala Presiden kan. Makanya kita nantikan nanti gimana hasil lewat Persija, sanggupkah mereka menjadi juara di Super League musim depan ya. Oke, thank you banget nih Bang Hera, Bang Feby, nggak berasa kita udah ngobrol 1 jam. Nanti next isu kita bahas di episode selanjutnya. Oke, Okezeners, terima kasih banyak udah setengah jam nih dampingin kita dari mulai bahas Timnas Indonesia dan juga Persib Calling hingga Persija Jakarta nih. Pokoknya intinya sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.